NATO, Rusia tidak akan pernah bisa memenangi perang. Tentara Ukraina mencari mayat di puing-puing di sekolah militer yang terkena roket Rusia sehari sebelumnya di Mykolaiv, Ukraina Selatan pada 19 Maret lalu. Rusia masih menjajah Ukraina. Bahkan Rusia sedang menyiapkan kiamat Putin. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengingatkan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina dapat menjadi konfrontasi nuklir antara pihak Moskwa dan Barat. Jens meminta Rusia menghentikan retorika nuklirnya yang berbahaya. Rusia harus menghentikan retorika nuklir berbahaya yang tidak bertanggung jawab ini, kata Jens dalam konferensi pers dikutip dari Reuters melalui Kompas.com. Meski begitu, Jens menambahkan NATO mengaku selalu siap membela sekutunya dari berbagai ancaman. Tapi jangan ada keraguan tentang kesiapan kita NATO untuk melindungi dan membela sekutu dari ancaman apapun kapan saja, imbuhnya. Rusia harus memahami bahwa mereka tidak akan pernah bisa memenangi perang nuklir, tegasnya. Pernyataan tersebut disampaikan Jens pada malam pertemuan puncak para pemimpin nasional aliansi militer barat di Brussels. NATO bukan bagian dari konflik Rusia versus Ukraina. NATO memberikan dukungan ke Ukraina tetapi bukan bagian dari konflik, ujar Jens. NATO tidak akan mengirim pasukan ke Ukraina. Sangat penting untuk memberikan dukungannya kepada Ukraina dan kami meningkatkannya, lanjutnya. Tetapi pada saat yang sama juga sangat penting untuk mencegah konflik ini menjadi perang penuh antara NATO dan Rusia. Rusia buka suara usai Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan Presiden Vladimir Putin tak boleh lagi berkuasa. Juru bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov mengatakan bukan keputusan Biden untuk menentukan siapa yang berhak berkuasa di negeri beruang merah. Itu bukan Biden yang memutuskan, Presiden Rusia dipilih oleh rakyat Rusia, kata Peskov dikutip Reuters pada Sabtu 26 Maret. Sebelumnya Biden melontarkan pernyataan keras untuk menggeser Putin dari kursi kekuasaan karena invasi Rusia di Ukraina. Demi Tuhan, pria ini tak bisa lagi dibiarkan berkuasa, ujar Biden dalam pidatonya di Warsawa, Polandia, dikutip CNN. Tak lama setelah komentar itu, salah satu pejabat Gedung Putih mengklarifikasi pernyataan Biden tak merujuk pada perubahan rezim di Rusia. Maksud Biden, Putin tak bisa diizinkan memperluas kekuasaan di negara tetangganya atau wilayah lain, jelas pejabat ini. Namun sejauh ini Peskov tak memberi komentar terkait klarifikasi dari pejabat Gedung Putih. Biden telah meningkatkan serangan pribadi ke Putin sejak dia memutuskan invasi ke negara ex-Uni Soviet. Tempo hari Biden resmi mencap Putin sebagai penjahat perang dan diktator pembunuh. Peskov merespon dengan menuding Biden melakukan penghinaan secara personal. Ia juga mengatakan pernyataan Biden tampaknya dipicu kejengkelan, kelelahan, dan kealpaan. Hubungan Rusia dan Amerika Serikat semakin memanas usai ada invasi. Di masa pemerintahan Donald Trump, kedua negara ini tampak akrab, namun sejumlah politisi khawatir akan sikap Trump yang kerap berpihak pada Rusia. Setelah invasi, beberapa pihak juga mengatakan hegemoni Amerika Serikat runtuh sebab gagal mencegah Moskow melakukan hal tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali meluncurkan strategi jitu dalam menyikapi sanksi negara-negara barat. Setelah melakukan invasi ke Ukraina, negara barat ramai-ramai menutup akses Rusia terhadap pasar keuangan global. Alhasil perekonomian Rusia bergejolak sehingga menyebabkan mata uangnya rubel mengalami depresiasi yang dalam. Lewat bank sentralnya, Rusia memutuskan untuk menerapkan hal serupa. Putin menerapkan pembatasan pergerakan dana yang dapat ditransfer ke negara kawasan yang tidak bersahabat. Kebijakan ini juga menyusul sanksi tambahan yang diterima Rusia yang mana sebagian cadangan emasnya dibekukan di beberapa negara. Rusia saat ini memiliki cadangan emas dan mata uang asing mencapai 640 miliar US dollar. Jumlah dana yang sebanding turut terdampak, kata Bank Sentral Rusia. Dari total cadangan emas dan mata uang asing Rusia, sekitar 300 miliar US dollar dibekukan akibat sanksi tambahan negara barat. Asal tahu saja, Rusia telah menyusun daftar negara-negara tidak bersahabat lantaran telah menerapkan berbagai sanksi. Daftar negara itu yakni Amerika Serikat, negara Uni Eropa, Inggris, Jepang, Kanada, Norwegia, Singapura, Korea Selatan, Swiss, dan Ukraina.